Langsung saja kita dengarkan. Bab pertama, kabur. Selamat datang di gubuk saya, Tuan Morgan. Mari silakan masuk. Sapa Johnny Gunardi dengan senyum lebar setelah menjabat tangan pria yang sebaya dengannya. Binar bahagia memancar dari kurat wajahnya ketika kedatangan tamu yang begitu ia agung-agungkan. Pria parubaya yang masih gagah dengan balutan jas rapi itu bergeming di ambang pintu, hanya mengedarkan pandangan ke ruang tamu yang begitu sempit menurutnya. Saya tidak suka basa-basi. Saya ingin menagih janji kamu. Sudah 3 kali jatuh tempo dan tidak bisa ditolerir lagi, Saut Morgan dengan dingin. Johnny menelan salivannya susah payah. Dadanya bertalu kuat melihat aura menekan dari pria di hadapannya. Ia mengusap wajahnya dengan kasar demi mengurai kegugupan. Johnny sama sekali tidak menyangka kegilaannya terhadap dunia perjudian membuatnya harus terlilit hutang yang sangat besar. Bahkan jika menjual rumahnya pun tidak akan bisa melunasi hutang-hutangnya. Morgan, sang penguasa di tempat itu, memang selalu menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Jika tidak bisa membayarnya, harus ada jaminan yang menjanjikan. Baik, Tuan, sebentar. Pamit Johnny bergegas masuk ke rumah berteriak memanggil putrinya. Frisa! Frisa! Panggil Johnny gugup. Iya ya, saut gadis cantik dengan rambut hitam yang bergelombang. Buru-buru gadis itu menghampiri sang ayah. Tanpa bicara apa-apa, Johnny menarik lengan kurus putrinya dan membawanya ke depan. Gadis itu mengernyit bingung, namun tetap menyeret kaki jenjangnya mengikuti langkah sang ayah. Tuan, ini putri saya. Sesuai janji saya serahkan Frisa untuk menebus semua hutang saya pada Anda. Saya siap menikahkannya dengan Anda. Tutur Johnny ketika sampai di ruang tamu. Gadis cantik itu membeliak begitu lebar. Jantungnya berdegup kuat bak lari maraton, hingga kedua lututnya terasa lemas. Apa maksud ayah? Ucap Frisa dengan suara bergetar. Sepasang netranya mulai berkaca-kaca. Johnny melepas cengkraman tangannya, lalu memegang kedua bahu gadis itu. Maafkan ayah, tapi ayah tidak punya pilihan lain. Hutang ayah pada Tuan Morgan sangat besar, dan kamu harus menjadi jaminan untuk membayarnya. Jelas pria parubaya itu. Kedua tangan Frisa terkepal dengan begitu kuat. Dadanya teramat sesak. Tidak menyangka ayahnya tega menjual dirinya sebagai penebus hutang. Ayah gila. Ayah kan bisa menjual tanah, rumah, atau apalah yang bisa diuangkan. Kenapa harus Frisa ya? Menikah dengannya. Berontak gadis itu mulai menitikkan air mata. Hutang ayahmu tidak bisa dibayar dengan semua harta yang dia miliki. Kecuali kamu. Setelah Morgan yang mendengar perdebatan mereka, pria itu menatap mesum tubuh Frisa dari ujung kepala hingga kakinya. Frisa bergidik melihatnya. Deru napasnya terdengar memburu. Manik matanya sudah berubah merah karena air mata yang terus mengalir. Ya, katakan ini nggak benar. Frisa masih berusaha mengelak. Ia mencekal lengan ayahnya dan memohon agar menarik ucapannya kembali. Katakan ya! Teriak gadis itu di tengah tangisannya. Johnny membuang napasnya berat. Ia menatap nanar putrinya, kemudian berkata pelan. Maafkan ayah. Kepalanya menunduk setelah mengatakannya. Mendengar jawaban sang ayah, pijakan di kakinya seolah runtuh. Tubuh Frisa meluruh ke lantai. Menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Saya tidak punya banyak waktu. Siapkan keberangkatannya. Seru Morgan tidak menerima bantahan. Ayo bersiap, Fris. Ajak Johnny membantu Frisa berdiri dan membawanya ke kamar. Berat sekali langkah kaki Frisa. Kakinya terseok-seok. Tidak terima harus dinikahkan dengan pria tua seperti itu. Aku punya pilihan. Punya pria idaman. Kenapa menikah dengan pria yang sudah beristri? Batin Frisa menjerit. Jangan lama-lama. Ayah tunggu. Cepat bersihkan tubuhmu dan siapkan baju-bajumu. Perintah Johnny mendorong Frisa masuk ke kamarnya. Ayah brengsek! Teriak Frisa membanting pintu kamarnya lalu menendangnya berulang. Tidak peduli nyeri yang menjalar di ujung kakinya. Lelah mulai mendera. Hatinya masih tidak bisa menerima. Frisa terduduk di atas ranjang, menutup wajahnya yang masih berderai air mata. Beberapa waktu berlalu, Frisa menyeka kedua pipinya yang basah. Otaknya berpikir dengan cepat. Enggak,
Aku nggak boleh nyerah. Aku harus pergi dari sini. Seru Frisa beranjak berdiri, meraih koper yang tidak begitu besar, dan memasukkan sebagian barang-barangnya dengan sangat cepat. Beruntung jendelanya tidak dipasang teralis besi, sehingga memudahkannya keluar dari kamarnya tanpa harus melewati pintu. Sebelum melewati jendela, Frisa mengunci pintu kamar, lalu melongokkan kepala untuk memastikan kondisi sekitar aman. Bukan hal sulit dalam panjat-memanjat. Gadis itu berhasil menjajakan kedua kakinya di atas tanah tanpa menimbulkan suara. Memeluk kopernya lalu berjalan mengendap-endap pergi sejauh-jauhnya. Malam semakin merangkak naik. Frisa berjalan mengendap-endap dan tanpa mengeluarkan suara apapun. Setelah sudah jauh dari rumah, Frisa mulai berlari. Terus berlari dengan sepasang kaki jenjangnya sambil sesekali menengok ke belakang. Takut ada yang mengejarnya. Gelap gulita sama sekali tak membuatnya takut. Hanya berbekal cahaya rembulan yang berpendar dari langit, Frisa nekat menaiki bukit yang cukup tinggi. Gak boleh nyerah, atau kamu bakal kawin sama badut tua itu, Fris. Ayo semangat. Monolognya dengan napas terengah-engah. Keringat mulai mengucur membasahi wajahnya, namun sama sekali tak dapat menghentikan langkahnya untuk terus berlari. Sebuah mobil Civic terbaru berwarna putih melintas di sebuah jalan tol dengan kecepatan di atas rata-rata. Di balik kemudi, duduk seorang pria tampan yang baru pulang dari luar kota usai pertemuan penting dengan klien. Clayton Xavier Sebastian, CEO Sebastian Group di Palembang, lebih menyukai mengendarai mobilnya seorang diri. Ia suka kesunyian, ketenangan, dan kesendirian. Ponsel di sakunya sedari tadi terus berdering. Xavier merogohnya dan memperhatikan nama sang penelpon. Mommy. Mommy. Desanya yang sudah hafal dengan sang mama. Ia lupa mengabari bahwa kini sedang dalam perjalanan pulang. Wanita yang rela tidak tidur hanya demi menunggu kepulangan anaknya. Karena itu, sejauh apapun Xavier pergi, jarang sekali menginap kecuali benar-benar mendesak. Iya, Mam. Ucap Xavier setelah menggeser slide di layar ponselnya. Sialnya, Xavier baru sadar dalam jarak yang begitu dekat, ada seorang perempuan yang baru melompat pagar jalan tol, tepat pada jalur yang ia lalui. Awas! Teriak Xavier spontan sembari memutar setirnya dengan cepat dan menginjak pedal rem kuat-kuat. Ponselnya terlepas dari genggaman, namun terlambat. Xavier menyerempet gadis itu hingga tubuhnya terpental dan berdebam di jalan. Dejitan rem yang terdengar memekakan telinga. Tentu membuat Hansa, wanita parubaya di balik telepon memaki kaget. Ia tidak tahu jika Xavier sedang berkendara. Xavier ada apa, nak? Xavier jawab, Mami. Jangan diam saja, kamu di mana, ha? Teriak Hansa panik di balik telepon. Napas Xavier tersengal-sengal. Ia cukup syok dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya sempat membeku beberapa saat, lalu memberanikan diri menengok ke belakang. Bersambung. Terima kasih.